Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Dwi Permana dari Program Studi Ilmu Politik Rombel 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan nomor 331-241-1030. Andai saya, Randy Dwi Permana, menjadi wali kota Pekalongan. Menjadi pemimpin bukanlah persoalan jabatan atau kewenangan saja, bukanlah persoalan itu belaka. Kepemimpinan adalah mereka yang punya tanggung jawab, mereka yang sadar akan tanggung jawab serta kesiapan. Menjadi pemimpin adalah mereka yang mau dan mampu mengorbankan diri, mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengabdi lebih, untuk berdedikasi lebih kepada kepentingan orang banyak. Merasa sadar dan tahu akan tanggung jawab serta komitmen terhadap hal tersebut menjadikan seorang pemimpin akan selalu berdaulat, akan selalu komitmen, akan selalu pada jalan yang benar. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting, walaupun simpel kelihatannya, walaupun sangat sederhana, namun punya pengaruh besar terhadap kepemimpinan seseorang. Maka jika saya bisa berandai menduduki posisi sebagai wali kota Pekalongan, maka hal yang paling pertama yang akan saya fokuskan dan benahi adalah pendidikan moral serta pendidikan norma terhadap generasi mudanya. Guna apa? Guna generasi muda setidaknya paham dan tahu apa itu tanggung jawab dan bagaimana menggunakannya, sehingga akan tumbuh rasa empati, sehingga akan tumbuh rasa simpati serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan tak akan ada lagi yang namanya krisis moral dan hati nurani. Dengan semua itu diharapkan seluruh generasi muda akan menjadi bibit unggul, akan menjadi penerus bangsa dan penerus kepemimpinan pada masa yang akan datang yang bisa bertanggung jawab. Bicara mengenai kota Pekalongan, kota yang terkenal akan batiknya telah diakui oleh berbagai negara. Tentunya sektor kebudayaan bukan main-main di daerah sini. Namun dominasi sektor kebudayaan menutupi sektor-sektor yang lain. Padahal sektor-sektor yang lain masih banyak kekurangan di dalamnya. Antara lain adalah sektor kehidupan masyarakat yang belum terlalu diperhatikan di kota ini. Menjadi kota yang notabene punya kerawanan tinggi terhadap banjir setiap tahunnya. Selain karena kota ini memang termasuk kota yang rendah, pencegahan terhadap banjir dan rob tersebut pun dibilang kurang efektif dan kurang cepat dilaksanakannya. Malahan banyak dana yang salah dialokasikan menjadi tempat wisata atau sarana prasarana yang urgensinya kurang dalam kehidupan kemasyarakatan. Pemerintah daerah membangun tempat wisata namun tidak dengan aksesnya. Jalan masih banyak yang terbengkalai, terdampak banjir. Padahal sebuah jalan raya merupakan sebuah bagian yang krusial bila sebuah aspek akan dikembangkan. Baik dalam kelancaran distribusional kepariwisataan ataupun kelancaran kehidupan berekonomi atau kemasyarakatan. Banyak jalan yang dibangun dan ditinggikan namun hanya dengan aspal yang bila terkena air banjir tentunya tidak akan kuat lama, seakan hanya membuang dana saja untuk hal seperti itu. Ditambah lagi perkembangan pembuatan tanggul yang kurang efisien di daerah sini. Menjadi daerah yang punya kerawanan terhadap rob dan banjir, cara serta upaya yang dilakukan masih terkesan main-main dan kurang cekat-ceket ataupun cepat. Maka jika saya diberi kesempatan untuk menduduki posisi wali kota berdasar pada hal pertama yaitu tanggung jawab, saya ingin kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama kepemimpinan saya. Pemaksimalan anggaran ketimbang dialokasikan kepada sarana prasarana yang punya jangka pendek dan tak punya pengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat, maka saya akan lebih berfokus terhadap permasalahan yang sifatnya jangka panjang. Salah satunya adalah penanganan banjir ini. Karena mengingat
beberapa tahun ke depan, bila penanganan banjir ini tidak diseriusi dan dimaksimalkan, Pekalongan akan menjadi kota yang tenggelam dan akan menjadi kota yang mati bila penanganan banjir ini tak dimaksimalkan dengan baik. Karena fenomena banjir mencakup banyak hal, mempengaruhi banyak aspek di dalamnya, mata pencarian penduduk yang terhambat, perekonomian sekitar yang mengganjal, bahkan sektor kepariwisataan yang tidak bisa berjalan maksimal bila penanganan banjir ini tidak dimaksimalkan. Maka saya bila diberi kesempatan untuk menduduki posisi sebagai wali kota Pekalongan, program kerja yang saya fokuskan adalah dua hal tersebut. Namun tetap diimbangi dengan perkembangan sektor-sektor yang lain. Tapi saya akan tetap fokus terhadap dua hal tersebut karena dua hal tersebut adalah dua hal yang krusial, adalah dua hal yang penting terhadap kemajuan kota Pekalongan ini. Bila tidak diseriusi, bila tidak ditangani secara cepat, maka akan terjadi ataupun kemunduran terhadap kota Pekalongan ini. Berikut andai-andai saya.